Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ya ibadallah usikum wa nafsi fi taqwallahi faqad fazal muttaqun fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah kita bersyukur pada Allah yang pagi hari ini berkehendak memberikan waktu yang baik untuk kita, waktu yang kita tukar dengan kebaikan, waktu yang sebenarnya adalah milik Allah, tapi kita dengan sadar dan dengan tentu saja harapan, imanan wahtisaban, membelanjakannya di jalan Allah dengan melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, sholat subuh berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan sama-sama ngaji Kitabullah Al-Quran. Sebagaimana kemarin juga sudah kita sampaikan, apa yang kita kuasai ya, dari waktu, dari harta, dari uang, atau apapun yang dalam genggaman kita, seringkali kita merasa menguasai dan bisa menentukan mana yang terbaik. Padahal semua yang kita genggam, apakah itu atau yang kita kuasai ya, dari harta, dari waktu, dari keluarga, atau apapun itu, ketika kita lepas di jalan Allah, itu pasti Allah akan mengembalikan kepada kita semuanya dengan kualitas yang lebih baik. Kemarin kita contohkan Nabi Musa alaihi salam ketika memegang tongkat, ya, tongkat itu ditanya oleh Allah, ya Musa itu apa? Ya. Oh ini tongkat ya Allah. Dengan tongkat ini saya bisa mencari daun-daunan, yang daun-daunan itu bisa untuk memberi pakan ternak saya. Ya, itu jawaban Nabi Musa. Dengan tongkat ini saya bisa berjalan dan menahan tubuh saya ketika berjalan, membantu saya jalan. Dengan tongkat ini maka saya diceritakan manfaatnya banyak. Nah, oleh Allah setelah diceritakan manfaat-manfaat itu diperintahkan lempar ya Musa, ini dilempar. Karena Nabi Musa ini nabi tunduk, ya, yang taat patuh kepada Allah. Begitu dilempar berubah jadi ular besar. Yang tadinya kemanfaatan disebutkan, oh ini tongkat saya untuk ini, untuk ini. Begitu jadi ular beliau lari. Ya, tapi kemudian dihibur oleh Allah, jangan takut, kamu pegang lagi. Nah, kemudian dipegang tongkat itu, ular itu menjadi tongkat lagi. Tapi tongkat yang setelah dilempar, setelah direlakan untuk mengikuti petunjuk Allah, itu bukan tongkat yang sama lagi, tetapi tongkat yang kualitasnya sudah berubah, yang dengan tongkat itu Fir'aun pun tumbang. Nah, ini dari sisi tongkatnya, tongkat yang sama, tetapi setelah diuji, dilepas, itu balik dengan tongkat yang lebih berkualitas. Ya juga dengan putranya Nabi Ibrahim alaihi salam, ini Nabi Ismail alaihi salam, di mana pernah diminta oleh Allah ya untuk disembelih. Ya, tapi ini ujian saja untuk latihan melepas apa yang disayang, apa yang merasa yaitu dikuasai. Karena kita ini kadang-kadang dikasih Allah itu merasa bisa memilih, ini uang saya, ini waktu saya, ya terbaik buat saya adalah ini menurut kita. Padahal semua itu yang terbaik adalah kalau dipakai di jalan Allah. Sama halnya dengan putranya Nabi Ibrahim alaihissalam, diminta oleh Allah. Ternyata apa ya, dikasih. Ya, dikasih.
Dengan cara itu ternyata ya diuji, disembelih, sudah mengasah pisau, ya, mengikuti semua petunjuk yang ngasah pisau, dibaringkan sampai akhirnya pisau itu sudah di leher. Tapi kemudian oleh Allah SWT sudah cukup sampai di situ ujiannya. Yang jelas hati ini sudah mau merelakan untuk Allah. Ya. Kemudian diganti dengan kambing. Tapi sebenarnya kisah lengkapnya beliau itu diganti dengan satu anak lagi. Ya, dari istri yang tadinya sudah dianggap mandul. Ya, jadi karena tadinya istri yang dianggap mandul ini nggak bisa menghasilkan keturunan, maka beliau kan nikah lagi mendapatkan Nabi Ismail. Nabi Ismail diminta untuk disembelih. Ya, tapi ternyata dituruti juga oleh Nabi Ibrahim karena itu perintah Allah, dilepas. Ya. Padahal coba bayangin, nikah pertama nggak punya anak, ya kemudian yang kedua baru punya anak satu, baru lucu-lucunya kok diminta disembelih, tapi dilepas. Kemudian terjadi apa? Istri yang sudah mandul punya anak. Artinya apa yang kita lepas untuk Allah Subhanahu wa taala itu kelihatannya melepas, padahal itu Allah jaga dengan penjagaan lebih baik, terus diganti untuk kita dengan penggantian yang lebih baik. Waktu kita dibelanjakan sejam, 2 jam di jalan Allah, pasti Allah akan mengembalikan waktu itu dengan lebih berkualitas untuk kita semuanya. Allahumma amin. Selanjutnya untuk waktu tafsir pagi hari ini kita melanjutkan surat Ar-Rahman kemarin sampai ayat 23 ya. Sekarang ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yawmin huwa fi sya'n. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahu, dan milik Allah lah, milik dia Allah, al-jawari, al-jawari itu perahu, kapal, bahtera, al-munsya'atu, yang memiliki layar yang tinggi, yang memiliki tiang pancang layar yang tinggi, fil bahri, di lautan, kas bagaimana al-a'lam, gunung-gunung. Ini menceritakan tentang kapal besar bahtera di tengah lautan yang memiliki pancang layar yang tinggi seperti gunung. Itu milik Allah. Artinya apa? Segede itu di tengah laut nggak tenggelam. Ya, itu milik Allah. Semuanya berdasarkan hukum Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan yang manakah dari nikmat Tuhan kalian berdua, tukadziban, kalian berdua jin dan manusia dustakan. Kullu, tiap-tiap, man, orang yang alaiha, di atasnya, di atas bumi, itu fan itu fana, fana itu tidak kekal. Ya. Kullu man, tiap-tiap man, orang yang alaiha, di atas, di muka bumi ini, fan tidak kekal atau fana. Ini disebut kehidupan yang fana. Fana itu berarti bahasa Arab. Ya. Wa yabqa, dan kekal, wajhu rabbika, zat Allah, disebut wajhu, wajah, ini bukan terus wajahnya, tapi zat Allah. Dzu, yang memiliki al-jalali, kebesaran, wal ikram, dan kemuliaan.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang manakah dari nikmat-nikmat rabbikuma Tuhan kalian berdua itu tukadziban, kalian berdua sama dustakan. Yas'aluhu, meminta kepadanya Allah, man orang yang fis samawati, di langit maksudnya para malaikat, wal ardi dan juga yang di bumi, kula tiap-tiap yaum hari, dia Allah itu fi sya'n, berada di dalam sya'n itu keadaan, maksudnya dalam kesibukan. Ya Allah SWT itu senantiasa dalam keadaan kesibukan. Kesibukannya apa nanti dijelaskan di dalam tafsir. Baik, di ayat yang ke-24 ini menerangkan tentang kapal besar yang berlayar di lautan yang sampai seperti gunung. Di zaman Nabi itu tidak pernah ke laut. Ya, Nabi itu nggak pernah ke laut, nggak pernah lihat pelabuhan itu kayak apa, kapal itu kayak apa tuh nggak pernah. Di riwayat yang pernah melihat secara langsung kapal besar itu sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat yang lain itu adalah Abu Ayyub Al-Ansori, ya, karena beliau itu mendengar mendengar ayat infiru khifafaw wasiqala, ya, berangkatlah kalian di jalan Allah dalam keadaan berat atau ringan. Nah, mendengar ayat itu usia beliau itu sudah 99 tahun. Jadi udah hampir 100 tahun baca ayat itu. Ya, ayat itu sering dibaca, tapi ketika berhenti di situ tiba-tiba wah, ini saya harus tetap berangkat fisabilillah. Ya, karena beliau itu pejuang, memang beliau pejuang. Nah, terus waktu itu ada ajakan untuk fisabilillah. Para sahabat itu dikirim ke seberang, tanah seberang. Waktu itu sudah mau ke area-area yang sudah ke arah Eropa gitu ya, dan itu harus naik kapal ya. Nah, beliau mengalami masa itu. Nah, hanya waktu daftar, beliau itu kan daftar ikut perang, nyebrang lautan. Ketika didaftar ditolak gitu, ditolak itu karena usianya sudah 99 tahun. Loh, Bapak mau daftar gitu kan? Iya gitu kan. Loh, Bapak kan sudah 99 tahun. Bapak kan sudah banyak berjasa buat Islam, pernah ikut perang ini disebutkan peperangannya itu beliau banyak sekali gitu. Maka kemudian sudah, ini saatnya istirahat. Ini hanya untuk yang muda-muda yang kuat-kuat gitu kan. Maka beliau langsung ambil Quran, ditunjukin. Kamu mau menafsirkan apa ayat ini? Infiru kifafan wasikolan. Ya, berangkatlah kalian dalam keadaan berat maupun ringan, atau ringan maupun berat. Kifafan itu ringan, sikolan itu berat. Nah, jadi saat ini umur saya 99 tahun. Berat enggak? Berat. Tapi kan perintahnya disuruh tetap berangkat. Bagi yang muda-muda yang kuat-kuat, itu juga disuruh berangkatlah infiru khifafan wasikolan. Jadi nggak ada alasan, mau tua, mau muda, mau kayak apapun, berat ringan semuanya berangkat. Itu disodori Quran. Nah, kamu tafsirnya apa? Itu yang daftar nyerah, ya sudah, silahkan masuk. Itu ngotot, usianya sudah 99 tahun, itu pengen perang. Itu sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Tapi ya memang qadarullah, di tengah perjalanan beliau wafat ya, karena memang sudah sepuh gitu ya. Dan itu sampai beberapa hari dan minggu di tengah lautan karena mau mencari daratan dulu untuk dimakamkan. Jadi enggak udah bungkus buang ke laut, enggak begitu, enggak ada. Pokoknya yang namanya jenazah itu harus dimakamkan di darat. Ini di kapal itu, yang kapal besar membawa pasukan ya, itu jenazahnya utuh sampai akhirnya. Sebelum sampai tujuan, di sana itu ada Pulau Siprus ya, Pulau Siprus. Nah, disitulah beliau
makamkan. Jadi di Siprus itu ada makam sahabat Abu Ayyub Al Ansori, yaitu kisah sahabat yang menyaksikan bahtera kapal yang besar. Nah, salah satunya juga yang lain adalah Ali bin Abi Thalib, itu melewati sungai Efrat, ya. Karena beliau itu berkuasa kan di daerah Kufah dan juga daerah Irak, Iran gitu ya. Kufah, Basrah itu daerah sana. Itu beliau sempat menyaksikan di sungai itu perahu yang sangat besar. Tapi Rasulullah SAW itu kan gak kemana-mana, cuma Mekah, Madinah saja. Tapi turun ayat seperti ini, ya, kapal besar. Nah, kalau di karang-karang Nabi itu nggak pernah lihat kapal besar, ya. Artinya apa? Memang ini wahyu, ya. Dan kapal besar setinggi gunung, layarnya mengangkut barang yang banyak, dan sekarang ini wajar, ya. Kita kalau lihat kontainer, apa kapal kontainer itu sampai numpuk-numpuk tinggi, sudah nggak ada layarnya lagi, tetap berjalan, ya, dan tidak tenggelam. Padahal kalau kontainer dicemplungin ke laut kan kontainernya apa? Tenggelam. Begitu naik kapal, kapalnya tidak tenggelam. Ditambah kontainer berapapun tidak tenggelam. Nah, itu kekuasaan Allah. Allah ingin menunjukkan bahwasanya semuanya ngambang itu dengan hukum Allah. Ya. Manusia boleh mengatakan, oh itu hukum Archimedes. Ya, Archimedes itu yang nulis rumus. Ya, rumus kalau berat jenis benda itu lebih besar dia tenggelam. Kalau berat jenisnya sama dia melayang. Kalau berat jenisnya lebih ringan dia mengambang atau mengapung. Makanya orang kemudian kalau pengen benda itu mengapung, ya bisa berlayar di tengah lautan yang besar, maka hitung-hitungannya itu bagaimana tekanan ke bawahnya, ya, dan berat jenisnya itu tidak sampai melebihi berat jenis dan tekanan airnya. Nah, itu dibikin rumus seperti itu. Tapi apakah sebelum Archimedes itu nulis rumus kemudian hukum itu tidak ada? Hukum itu sudah ada sebelum Archimedes lahir, itu hukum itu sudah ada. Archimedes cuma nulis angkanya doang. Tetapi bukan karena Archimedes kapal besar itu bisa ngambang, bukan. Sehingga disebutkan di sini walahu. Walahu itu maksudnya itu milik Allah. Yang bisa begitu itu karena Allah. Kemudian fabi ayyi ala irobikuma tukadziban. Nah, ini perlu digarisbawahi tentang Rob, kata Rob. Ya, Allah itu dipakai istilah kata apa panggilan Allah, tapi juga seringkali diganti dengan kata ganti Rob. Nah, Rob itu biasa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya memelihara, ya, membangun, ya, menjaga, mengembangkan. Nah, itu Rob. Makanya misalnya tumbuhan, ya, tumbuhan itu tadinya bibit, ya, kemudian disiram, dipupuk, kemudian tumbuh pelan. Nah, penjaganya ini namanya Rob. Ya, Rob itu menjaga, merawat, menumbuhkan, itu sifat Rob. Makanya pendidikan, bahasa Arab dari pendidikan itu apa? Tarbiyah, dari kata ya rububiyah, robiyah, ya, tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan, karena pendidikan itu merawat, mengembangkan, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Nah, kata Rob itu selalu dipakai untuk hal-hal yang sifatnya membangun, merawat, mengembangkan. Robus samawati wal ard. Ya, ketika Allah menjelaskan tentang Robus samawati wal ard itu seringkali diceritakan tentang bagaimana lah dari langit turun hujan. Hujan kemudian membasahi tanah mati, kemudian tumbuh rumput-rumputan, tumbuhan. Nah, itu biasanya menggunakan kata Rob. Tetapi di dalam Al-Quran itu ada kata Rob yang digunakan untuk sesuatu yang menyiksa. Dan ini jarang. Ini hanya satu ini saja. Ya, ini di surat Al-Buruj. Ya, jadi inna adzaba rabbika lasyadid.
innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ya. Jadi inna azaba rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Rabbmu. Di situ kok azab, padahal yang namanya Rabb itu kan menjaga, ya, merawat, membangun. Ini kok ada azab? Maka para ulama menjelaskan Rabb itu ketika disanding dengan azab, maka bentuk azab yang dipakai di situ itu adalah bentuk azab karena memang azab itu bagian dari tarbiyah. Ya, kadang-kadang orang untuk berkembang, ya, maju, itu harus dikasih tantangan. Ya, harus dikasih tantangan. Karena tanpa tantangan tidak akan maju. Ya, jadi orang santai semua, apa-apa gampang. Ya, seperti Gen Z. Jadi Gen Z sekarang ini ya, Gen Z gitu, Gen Z gitu. Nah, itu serba mudah, apa-apa gampang, apa-apa diijabah lah karena orang tua, fasilitas dan sebagainya. Akhirnya apa? Ya jadi generasi stroberi, kelihatan ranum, merah, menyenangkan, tapi gampang busuk, gitu ya. Sehari aja udah busuk, ya. Dipegang dikit aja udah, ya, hancur. Nah itu Gen Z sekarang ini. Ya, karena serba mudah, serba apa-apa tersedia, nggak pernah ada tantangan. Makanya dalam tarbiyah itu kadang-kadang kata Rob ini, kenapa tadi inna azaba rabbika lasyadid, itu upaya untuk membangun jiwa seseorang itu seringkali ada hal-hal yang sifatnya tidak enak, bahkan seperti azab. Ya, tapi ini semuanya adalah demi kebaikan manusia. Ada umat-umat terdahulu diazab. Nah, kita dapat pelajarannya. Umat terdahulu seperti di surat yang sebelumnya kita mendengar kisah kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Nuh, binasa semuanya. Tapi kita yang dapat pelajarannya. Nah, makanya ini kan dipakai berulang kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Rob di sini dipakai untuk yang sifatnya membangun, merawat, menjaga. Sehingga ayat ini memang sebagaimana nama suratnya Ar-Rahman, ya, menggunakan kata Rob ini sudah pas dan ini diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat berikutnya, kuluman 'alaiha fan. Kulu tiap-tiap man, orang yang alaiha di atas atau di muka bumi ini fan. Mereka ini fana. Artinya pasti ada masa kematiannya. Wayabqa dan kekal. Bako dari kata bako, yabqa kekal. Makanya disebut alam baka. Jadi orang sudah mati itu masuk ke alam apa? Baka. Bako itu artinya kekal. Wayabqa dan kekal wajhu rabbika. Wajah Tuhan maksudnya adalah zat Allah Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki keperkasaan, yang memiliki kegagahan, keagungan, wal Ikram, dan kemuliaan. Jadi semuanya ini pasti akan hancur kecuali Allah. Makanya di satu surat juga, dan banyak surat yang tidak hanya satu dua, menjelaskan tentang bagaimana kekalnya wajah Allah. Semuanya akan binasa. Kullu syai'in halikun ila wajhah. Yaitu di surat yang lain. Kullu syai'in halikun, semua sesuatu itu akan halik itu binasa. Ila wajhahu, kecuali wajahnya. Wajahnya itu zat Allah, bukan ini wajah Allah begitu, bukan, ya. Itu majas gaya bahasa. Ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kefanaan ini kan memiliki tujuan. Tidak ada yang kekal di muka bumi. Umur itu bisa panjang, bisa pendek. Manusia asalnya dulu disebutkan umurnya itu bisa sampai 1000. Ya, seperti kisah Nabi Nuh. Di sana disebutkan 950 plus 50, nanti ya.
Yang 950 itu pakai sanah, kemudian yang 50 itu ama, gitu ya. Itu disebutkan artinya 950 plus 50, 1000 tahun. 1000 tahun usianya, dan itu lama sekali. Artinya mencapai usia kedewasaannya juga pasti lama. Ya, umur sekarang orang rata-rata disebutkan, disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya usia umatku ini hanya 60-70 tahun. Ya, tergantung apakah mau pakai Komariah atau pakai Samsiah, itu 60-70 tahun lah. Karena usia Nabi itu juga 63 tahun, ya berdasarkan perhitungan, gitu kan, 63 ya 63 64. Kalau itu di usia Samsiah lebih sedikit lagi, Komariah ya 60-an 3 lebih ya. Nah itu usia beliau, dan umatnya juga tidak akan banyak lewat dari angka itu, dan itu sudah disesuaikan, ya sudah disesuaikan dengan zamannya, dari pola tidurnya, pola makannya, pola aktivitasnya. Makanya sekarang ini ya kadang-kadang kita agak kaget, ada usia-usia 20, 30 cuci darah ya, karena ada accelerating aging ya. Accelerating aging itu percepatan penuaan ya, karena dulunya orang bisa sampai 1000 tahun itu berarti menuanya lama, tapi perubahan gaya hidup ya, kemudian apa yang dimakan, apa yang dilakukan menyebabkan penuaan itu jadi lebih cepat ya. Fungsi ginjal lebih cepat rusak, jantung, liver. Kenapa? Ya tentu saja berkaitan dengan pola tidur, pola makan, pola aktivitas ya. Ini manusia kan tidak lepas dari itu, makan, aktivitas, tidur, makan, aktivitas, tidur, kan gitu. Jadi kalau cepat menua berarti polanya ini tidak imbang, polanya tidak imbang. Tidur itu lawan dari bangun, makan itu lawan dari puasa ya, aktivitas itu lawan dari relaksasi ya, beraktivitas aktif, kerja, stres dan sebagainya itu lawannya relaksasi. Nah banyak orang yang mengerjakan tiga itu tanpa memiliki lawan keseimbangannya ya. Jadi tidur lawannya melek, lebih banyak meleknya daripada tidur, yaitu nanti accelerating aging. Sama lampu nyala terus ya, gampang apa putus. Nah orang melek, kebanyakan meleknya ya, waktu meleknya jadi berkurang. Jadi masa hidupnya berkurang ya. Sama kalau istilah lampu itu istilahnya ada lifetime ya, waktu hidupnya. Jadi makin sering nyala makin tidak awet. Manusia juga begitu. Makanya tidur itu menentukan panjang tidaknya umur seseorang ya. Kemudian makan itu lawannya puasa, harus imbang. Sekarang hampir susah ditemui orang puasa. Karena apa? Karena makan itu aksesnya mudah ya. Bapak ibu kita atau mbah kita, akses makanan itu agak lebih sulit ya. Jajanan tidak sebagaimana sekarang, di mana-mana ada yang jualan kue atau apa itu harus nemui jalannya jauh ya untuk dapat kue yang enak. Itu juga hanya bisanya di pasar ya. Jalannya agak jauh, pasarnya tidak tiap hari. Makanya dulu ada pasar Kliwon, pasar Senen ya, pasar Minggu ya. Di Jakarta ini kan ada ya, pasar Minggu, pasar Senen, kemudian pasar Rebo ya. Selasa enggak tahu, enggak ada gitu. Pasar Selasa, pasar Kemis ada ya, pasar Kemis ada, pasar Rebo ada. Kenapa? Karena bukanya hanya
ya hari Kamis, ya hari Senin, sehingga untuk nyari makanan buah kesenangannya yang jaraknya jauh itu wah adanya di pasar Senen gitu kan. Ini hari apa? Kamis, ya ntar Senin. Jadi untuk dapat makanan kesenangannya itu nggak sewaktu-waktu bisa dapat, harus nunggu Senin. Itu pun jalannya jauh. Sekarang kue-kue yang dijual di pasar Senen atau apa itu mau Senin, mau Selasa, mau Rebu ada, ya. Dan itu bikin umur cepat, ya umurnya pendek. Karena semuanya serba kenikmatannya. Tidak ada, sebab kita kan nggak pernah puasa. Ya. Orang dulu puasa itu diatur oleh alam. Ya. Saya masih ingat mbah saya kalau ke sawah apa itu pagi cuma ngopi gitu ya, kalau enggak ngeteh ya, teh kental gitu. Habis itu ya paling apa gorengan, nasi belum siap. Ya, nasi itu belum siap, pagi apa ngeteh ngopi langsung bawa macul lah, nanti siang, nah siang itu baru ngelaut gitu ya, apa namanya, nyiapin makanan apa dimakan enak gitu, dan itu banyak, itu siang aja. Sore itu juga paling sore makan sedikit aja tidur, udah kecapean macul. Jadi tidak ada ngemil. Kapan ngemilnya orang macul? Ya ngemilnya itu ya pas siang ketika tersedia makanan itu. Jadi oleh alam ya, orang tua kita itu panjang umur. Ya, tidak perlu ngatur yang dimakan apa, nggak perlu, karena ada puasa yang cukup panjang. Ya, sehingga nggak perlu milih-milih makanan ini karbo protein apa, enggak, karena cukup waktu jeda yang cukup panjang, terus makannya cuma di waktu makannya sedikit. Nah kita bangun tidur, ya makanan yang di pasar Senen, Rebu atau apa itu sudah tersedia pagi-pagi gitu ya, langsung. Jadi nggak ada puasanya sama sekali. Pagi ya ada, duha udah lapar, ngambil lagi, itu baru duha belum zuhur gitu ya, ambil lagi gitu ya. Habis zuhur, waduh ini kalau nggak ngunyah, nggak ini jajan lagi. Malam jam tengah malam ada mie dok lewat gitu ya. Jadi 24 jam tuh kita nggak ada istirahatnya. Itulah yang mempercepat accelerating aging. Nah itu apalagi jenis makanan yang semuanya memicu gula naik, karena bahannya serba tepung. Ya, tepung itu Bapak Ibu semuanya itu adalah gula pasir yang tidak manis. Ya, terigu itu kalau kita misalnya ngambil sesendok terigu sama sesendok gula pasir, itu kenaikan kadar gulanya itu mirip. Bedanya kalau gula pasir itu manis, tepung rasanya ya ada manisnya, tapi tidak semanis gula pasir. Tapi kalau sudah tepung itu dibumbui, gurih dan jadi bakwan. Nah, kalau jadi biar mempermudah, misalnya kita makan bakwan. Bakwan itu ibarat kita makan gula pasir segede itu. Jadi jangan disangka nggak manis kok, iya, tapi efek naikkan gulanya seperti makan gula pasir. Itu sama persis. Ya, selisihnya cuma sedikit karena pernah dicek, saya cek sendiri gitu. Beratnya sekian, gula pasir sekian, oh naiknya mirip gitu kan. Nah cuma akhirnya orang nggak pernah tahu kalau itu yang menyebabkan accelerating aging, karena semakin orang sering bersinggungan dengan tepung, dengan gula, dengan karbohidrat, insulinnya jadi tinggi. Insulin itu adalah apa namanya, hormon aging, hormon yang menyebabkan usia itu cepat tua. Semakin hemat insulin semakin awet muda. Makanya yang namanya nenek moyang kita dulu hanya berburu, ya hanya makan daging, itu usianya panjang. Usianya panjang karena buah jarang ketemu gitu ya, banyak puasanya, pagi-pagi nggak tersedia makanan, nggak ada pengawet, nggak ada kulkas. Jadi tiap kali dapat buruan ya sore itu dimakan, malam tidur, pagi nggak ada apa-apa, lapar, dalam keadaan lapar berburu. Begitu dapat buruan ya siang hari apa dapat buruan dibawa pulang dulu, makan cuma sekali sore doang.
Ya, sore aja. Kalaupun siang ada makan, paling nemu daun apa, buah apa rasanya dimakan. Banyak puasanya. Makanya Nabi itu visinya itu sudah melihat ini orang makin mudah nanti makan, sehingga ada sunah-sunah puasa. Ya, suruh puasa seminggu 2 kali itu untuk mengimbangi masa makan kita yang sudah semakin nggak terkontrol. Jadi ada hari-hari tertentu puasa, ada di dalam 1 bulan 3 hari puasa, dalam seminggu 2 hari puasa. Itu disebut sebagai, kalau orang modern nyebutnya intermittent fasting, puasa berkala. Ya, intermittent fasting untuk mengimbangi irama makan kita. Ya. Nabi dulu terbiasa buka lemari kosong, nggak ada makanan, terus puasa. Tapi kalau ada makan, puasanya dibatalkan. Artinya mencontohkan ya nggak ada makanan, puasa saja. Dan itu tidak disebutkan ini kalau hari Senin begini, hari Kamis begini, enggak. Nabi itu biasa puasa nggak pandang hari. Ya pokoknya ketemu lemari kosong, nggak ada makanan ya, nggak ada, yaudahlah saya puasa. Itu di habis subuh. Makanya ulama menyebutkan puasa itu dibolehkan tidak niat di malam harinya, ya boleh seketika, selama ketika dia meniatkan puasa itu belum makan belum minum. Jadi habis subuh nih kita adzan subuh belum makan belum minum terus ke masjid, ya terus badan kok fit, ya enak ini gitu kan. Terus pulang buka lemari makan, nggak ada makanan ya, ini nanti iya nggak ada makanan, ya sudah puasa aja lah. Nah itu boleh. Ya, jadi niatnya bukan sebelum subuh, tapi sesudah subuh. Tapi itu untuk puasa apa? Sunnah. Bukan puasa. Kalau wajib harus sebelum subuh, harus malamnya itu sudah niat. Ya. Nah, cuma seperti itu susah sekarang. Susahnya kenapa? Kita mau nyontoh Nabi, buka lemari, makanan ada terus. Akhirnya nggak pernah puasa. Kan sunnahnya kalau lemarinya nggak ada makanan, ini nggak ada. Jadi hari ini nggak usah puasa. Kapan puasanya? Lemari ada terus. Ya. Itu orang modern gitu ya, makanya nggak ada puasa-puasanya. Kan kita nyontoh Nabi itu dibuka lemari nggak ada makanan, puasa. Kita makanan ya sampai sebulan itu stoknya ada gitu ya. Itu bedanya kita sama Nabi itu. Ya, makanya Nabi itu ngajarkan hal-hal tadi puasa untuk mengimbangi pola makan kita. Kemudian bekerja ya harus ada relaksasi. Ya relaksasi itu, tapi apapun itu yang dicoba untuk jaga makan, jaga tidur, jaga puasa dan sebagainya, itu semuanya itu nanti fana juga. Kuluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yaumin huwa fi sya'n. Ini tentang doa. Ya, orang tuh minta semua di seluruh dunia. Dan Allah senantiasa sibuk, ya sibuk untuk bagaimana mengatur. Ya, makanya tadi Rob itu sifatnya menjaga, mengatur, ya, merawat. Termasuk salah satunya adalah pengabulan doa. Ya, makanya kan sering dulu pernah kita bahas juga berulang, bahkan saya sebut sering. Bagaimana di dalam doa itu kadang-kadang Allah mendengar doa yang bertentangan, ya, kayak adu doa. Ya. Ada orang soleh punya sawah kering, ya, seperti sekarang ini udah mulai kering nih. Ya, saya masih ingat 17 tahun kemarin itu 17-an aja hujan. Gitu ya. Acara 17-an di RW itu hujan sampai ini kapan terangnya gitu ya, 17 tahun kemarin. Sekarang ini sama sekali nggak ada hujan, kering. Nah, ada hamba yang soleh, yang beriman, yang ibadahnya luar biasa, punya sawah kering, terus doa ya Allah turunkan hujan gitu ya. Terus ada lagi hamba yang soleh yang lain, bisnisnya ojek payung, ya bisnisnya apa? Ojek payung. Dia juga pengennya apa? Hujan gitu ya. Wah, ini saling menguatkan, pengen hujan. Tapi ada lagi hamba soleh yang lain,
punya kebun mangga sedang berbunga. Ya, dia kan pengennya, wah ini kalau bunganya banyak begini mantep ini kalau jadi gitu ya. Tapi ya jangan sampai hujan. Ya akhirnya ketika sholat, ya Allah jangan hujan ya Allah. Semuanya hamba-hamba yang soleh. Ya, kalau kita jadi Tuhan gimana itu gitu kan. Tapi yang nggak gimana pun kalau itu Allah. Allah Maha tahu mana yang terbaik. Ya. Jadi akhirnya kalau kita ini berdoa terus tiba-tiba doa kita ini seperti seakan-akan gitu ya, seakan-akan aja karena pemahaman ilmu kita itu cetek gitu ya, nggak paham gitu ya. Itu wah saya udah minta sama Allah. Ini mangga lagi banyak, padahal sekian hektar nih berbunga. Itu tahu-tahu hujan gagal, udah nggak ada ini. Mana saya udah sedekah sering, ini sering, sholat tahajud ya rajin, minta tidak dikasih hujan aja malah hujan. Apa gara-gara kalah sama orang yang soleh yang punya ojek payung sama tanah kering ya kita nggak tahu. Semuanya itu kebijaksanaan Allah. Mana yang terbaik buat kita. Sehingga kalau kita memahami itu, gitu ya, bahwasanya Allah SWT itu menghadapi setiap saatnya itu doa-doa yang terangkat ke langit, yang isinya itu bertentangan. Yang satu pengen ini, yang satu pengen itu, gitu ya. Itu kalau jadi Tuhan itu mesti kita pusing gitu. Permintaannya begini begitu, tapi tidak buat Allah. Makanya ini orang Barat itu suka iseng juga itu. Ada film yang tiba-tiba orang itu berperan jadi Tuhan. Terus dia dengar doa. Satu doa bandar judi. Ya, bandar judi. Doanya bandar judi. Ini kan memang filmnya yang bikin orang nggak jelas gitu ya. Tapi ngambil pelajarannya, kita ambil pelajarannya. Bandar judi ini Tuhan ini semuanya jangan sampai menang gitu ya. Karena bandar judi itu untung kalau semuanya nggak menang. Nah, tapi dia juga dengar doa orang yang judi. Pengennya orang judi itu apa? Menang gitu. Nyatu doa. Bingung, waduh saya kabulin yang mana gitu ya. Itu hal-hal yang akhirnya di ending filmnya itu cuma kita itu dikasih semacam apa namanya konklusi nasihat. Sebenarnya ketika kita berdoa, ya ketika kita berdoa minta sesuatu, ya terus Allah mengabulkan, ya mengabulkan itu apakah langsung dikasih? Ya, waktu itu pernah kita bahas juga di sini. Ketika kita minta, ya Allah buat saya berani, apakah Allah langsung memberikan kita keberanian atau Allah memberikan kita tantangan yang menakutkan berulang-ulang yang menyebabkan karena tantangan ini berulang-ulang kita yang tadinya penakut jadi berani, ya. Jadi langsung berani atau memberikan peluang agar kita itu berani. Ketika kita ini berdoa, ya Allah karuniakanlah kami sabar, ya Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah karuniakanlah kami kesabaran. Apakah langsung celing dikasih sabar begitu saja tanpa sebab, atau diberi ujian-ujian yang terukur yang nantinya akhirnya menyebabkan karena ujian itu berulang akhirnya kita menjadi sabar. Artinya diberikan peluang yang kemudian kita dibuat memilih peluang itu untuk dihadapi, terus kita menjadi lebih sabar. Yang mana? Ketika kita minta kekayaan, apakah langsung kasih kekayaan, atau diberi peluang-peluang bisnis yang dengan bisnis itu kita mudah meraih kekayaan. Jadi seringkali yang namanya manusia pengennya kalau minta itu langsung celing gitu ya, langsung minta kaya blok dapat. Karena ada kisah zaman dulu itu apa namanya, ada orang yang tiap malam doanya itu kenceng lagi, ya kenceng, ya Allah
Kami punya hajat 100 dinar. Kami punya hajat 100 dinar, minta ini. Dan itu kencang tiap malam. Ya orang kan sampai lama-lama berisik. Ya akan ada orang kaya yang ini kalau nggak dikasih-kasih tiap malam ganggu aja ini, akhirnya ya sudah diambilin duit. Ya pas lagi doa tuh dilempar ke kepalanya gitu. Wah gitu, pingsan. Pingsan terus akhirnya dia bangun, oh, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, duitnya sekepok dihitung. Ternyata ya karena orang kaya tadi itu buru-buru, kurang 1 dinar. 99 malamnya, ya Allah, kurang 1 dinar ya. Itu yang orang kayanya, wah ini kurang ajar ini. Gimana Allah tiap hari dibegituin gitu ya, baru sekali aja orang kaya ini aja, ini orang kurang ajar, nggak paham. Ini 100 dinar itu harusnya peluang yang tinggi. Dia kan punya sesuatu, punya tangan. Orang kaya yang punya duit triliunan itu asetnya sama dengan kita yang nggak punya duit. Dia punya tangan 10 jari, punya mata ya 2. Tidak terus orang kaya tangannya 1000, enggak juga. Tangannya tetap 2, waktunya juga 24 jam. Tidak mereka itu 25 jam tuh, orang kaya itu sehari itu 25 jam. Enggak, tetap 24 jam. Sama. Ya, hanya mereka punya peluang-peluang dan sebagainya. Jadi makanya tadi minta itu sebenarnya ketika Allah ngasih, apa langsung dikasih atau diberi peluang. Sama ketika Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu itu beliau pernah satu ketika di kotanya itu gelisah. Saya kok habis ngajar gelisah, saya kok pengen pergi ke satu kota. Kalau nggak salah di Madinah apa ini satu kota. Udah kangen gitu ya, udah kangen di kota itu, kalau nggak salah kota Madinah ya. Beliau waktunya melakukan perjalanan jauh gitu ya, sampai di kota yang dimaksud. masuk masjid terus doa apa itu kan, dan beliau kelelahan karena jauh sekali perjalanannya. Nggak seperti sekarang kan perjalanan nyaman. Ini dulu naik kuda apa naik keledai, jalan kaki sampai. Terus beliau berkehendak tidur di masjid itu. Ketika mau tidur langsung dibentak marbotnya. Kurang aja nggak boleh tidur di masjid. Marbotnya galak gitu ya. Diusir-usir Imam Ahmad. Dia nggak tahu kalau itu Imam Ahmad, itu diusir-usir. Akhirnya keluar, dibentak-bentak keluar, nggak boleh tidur di sini tidak untuk tidur. Akhirnya setelah keluar, beliau itu di luar ketemu sama seorang. Dia melihat ini kok ada orang diusir-usir. Udah jangan diusir-usir. Ayo Pak, mampir ke rumah saya tampung. Tidur di rumah saya, jangan di masjid ini. Akhirnya ditampung di masjid itu. Ini orang ternyata tukang kue ya, tukang kue. Terus ditanya oleh Imam Ahmad, Anda kerja sekian, sudah berapa lama? Oh, udah lama sekali saya. Cukup jualan cukup, saya jualan sekian kulaan ini, harta saya sudah cukup, apa-apa sudah saya pokoknya semua sudah disediakan oleh Allah dengan hanya jualan kue. Terus ditanya lagi, apakah ada keinginanmu yang belum dikabulkan oleh Allah? Gitu kan. Ada. Saya sudah berulang kali berdoa minta sama Allah. Gitu kan. Nah terus apa doa kamu itu yang belum dikabulkan itu? Saya itu punya panutan ulama, cuma dengar suaranya, cuma dengar fatwa-fatwanya. Saya ikut beliau. Dan siapa ulama tersebut? Namanya Ahmad bin Hambal. Namanya Ahmad bin Hambal. Wah, itu Imam Ahmad langsung nangis, itu nggak bisa nerangin siapa dirinya itu kan, dia harus nangis. Loh, kenapa Anda nangis? Iya, kamu tahu enggak siapa saya? Oh, saya nggak tahu. Anda kan orang yang dimarah-marahi begini. Iya, saya Ahmad bin Hambal gitu kan. Yang kamu katakan, berarti kedatangan saya ini adalah doa kamu. Kedatangan saya ini adalah akibat. Jadi beliau itu di kota itu merasa gelisah. Ya gelisah ini. Kenapa ini kok saya ini udah, saya kok kangen kota yang ya, kalau nggak salah Madinah itu, saya kangen kota ini, datengin sampai jauh-jauh gitu ya. Ternyata digerakkan oleh Allah untuk mengabulkan doa tukang kue ini.
Ya, tukang kue beliau digerakkan itu dia. Artinya pengabulan doa itu ternyata memakan proses yang rumit. Ya, makanya kita nih kalau doa sabar. Doa minta rezeki longgar, padahal sudah kita nggak paham kalau itu rezeki longgar itu apa, padahal Allah sudah ngasih. Misalnya itu hal-hal yang seringkali karena kebodohan kita nggak paham bahwasanya doa itu sudah dikabulkan. Makanya kalau di dalam tafsir disebutkan Allah dalam kesibukan apa? Kesibukannya mengampuni dosa, ya menahan azab, memberikan azab, ya kemudian apa namanya? Jadi mendaftar orang-orang yang nantinya dapat rezeki azab, itu kesibukan Allah itu. Senantiasa dalam kesibukan. Tetapi semuanya berjalan tidak sebagai bayangan kita kalau ini kun fayakun jadi enggak, itu ada skenario nya panjang, saling berkaitan ya. Saling ada efek dominonya, ini ada domino di tengah, dia ambruk, ini ambruk ke sana ke sana ke sana ke sana, ini saling berkaitan, saling bersinggungan, sehingga makanya di pasar yang kalau kita lihat pagi-pagi ada orang jualan itu sebenarnya saling berkaitan dan Allah menjaga dan mengaturnya dengan sangat rapi. Duit berputar gitu kan, kalau kita bisa nelusur sekali-sekali duit itu ditandai apa, ini duit ini berjalan kemana gitu ya. Setelah diterima tukang tempe kulaan ke tukang deli kulaan kemana itu duit muter itu diatur oleh Allah. Nah ini sekedar pelajaran saja bahwasanya apa yang sepertinya sederhana sampai kepada kita itu sebenarnya perjalanannya panjang dan rumit. Tahu goreng yang ada di depan kita ini sederhana, tetapi ini perjalanannya panjang. Tahunya saja mungkin kedelainya dari Amerika, ya, ditanam oleh orang-orang Amerika. Tepungnya mungkin ditanam oleh orang Australia, ya, dikirim ke sini, masuk ke Bogasari kah atau ke ini, pakai perjalanan, kargonya, ininya. Jadi walaupun sekedar 2 butir tahu di piring kita, ini perjalanannya sudah ngasih makan banyak orang. Ya, petaninya, ya nanti mesin pemanennya, perusahaan mesin pemanennya, kemudian perusahaan yang mengolahnya, karyawannya dan sebagainya, sampai akhirnya jatuh ke tangan kita dalam bentuk tahu goreng. Nah itu Allah yang mengatur semuanya dalam kesibukannya setiap hari. Kula yaumin huwa fi sya'an. Demikian, ada yang ditanyakan sampai di sini? Ya, silakan Pak. Ya, betul, betul. Ya, memang kita harus kenal Allah, gitu ya, termasuk zat. Makanya itu bagian dari ilmu akidah. Karena kalau salah, nanti kita akan masuk kepada paham-paham yang tidak benar. Ya, termasuk zat. Nah, hanya ini mengenal zat Allah itu satu kurikulum tersendiri dan itu panjang. Bahkan ilmu pengantarnya biasanya ada yang setuju menggunakan pendekatan filsafat, ada yang tidak setuju menggunakan filsafat. Filsafat itu ilmu kalam, ya. Tetapi yang setuju ataupun tidak setuju menggunakan ilmu kalam itu ternyata semuanya pakai. Jadi misalnya gini, untuk mengenal zat Allah, kita kan mengenal ciptaan Allah. Nah, makanya ada nasihat, kamu jangan terlalu sibuk memikirkan zat Allah, tapi pikirkanlah ciptaannya. Nah, artinya ciptaan ini untuk mengenal Allah. Sehingga dari sini sebenarnya ketika yang menunjukkan bahwasanya Allah ada itu apa? Ya ini ciptaan ini. Kalau ada yang ada ciptaan berarti dia ada yang mencipta. Nah, pendekatan seperti ini adalah pendekatan filsafat atau ilmu kalam. Bahkan orang yang melarang belajar ilmu kalam itu semuanya melakukan pendekatan ini, pendekatan mengenal ciptaan. Artinya apa? Walaupun tidak secara letterlock, ya,
mempelajari ilmu kalam atau filsafat, tapi dalam rangka mempermudah mengenal zat Allah, itu dibolehkan. Ya, dibolehkan, tapi tentu saja harus hati-hati. Karena begini, ketika empat imam mazhab itu menerangkan tentang tauhid, ketika menerangkan tentang esa, esa itu bukan, esa itu satu, maha tunggal, maha satu. Itu bukan 2 kurangi 1, ya, bukan setengah plus setengah, ya, bukan 1/4 kali 4, ya, 1 itu 1, tidak berpecah, tidak berkurang, bukan hasil penjumlahan, bukan hasil pengurangan, perkalian atau pembagian. 1 itu 1. Karena kalau 1 itu di otak-atik, akhirnya orang tersesat dalam istilah ada Tritunggal kah, ya, ada istilah-istilah yang lain yang seakan-akan 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1, atau 2 sama dengan 1, 1 sama dengan 2, atau berapapun itu. Nah, dalam Islam 1 itu 1. Dan ketika disebutkan bahwasanya Allah itu qadim, ya, tidak punya permulaan, karena Allah itu pencipta. Nah, kita itu susah mencari padanannya, karena selama ini kita selalu menemui sesuatu itu ada permulaannya. Makanya ketika ini alam semesta dari mana? Ciptakan Allah. Lantas Allah dari mana? Nah, ini salah. Ini kita berpikirnya terlalu jauh. Karena Allah itu pencipta. Pencipta kok diciptakan. Berarti kalau Anda bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Berarti Anda seakan-akan mengatakan Allah itu bukan pencipta. Kalau bisa ditelusur lagi Allah yang menciptakan itu ada, maka yang ini bukan Allah yang sesungguhnya. Yang harus dianggap Allah sesungguhnya adalah yang menciptakan. Karena Allah itu khalik. Artinya apa? Secara logika mentok. Nah, zat itu terkait sama itu. Tetapi tidak diperintahkan kita untuk sampai mendalam, kemudian sibuk mempelajari zat Allah, itu malah dilarang, gitu ya. Artinya kita cukup kenal Allah itu memiliki zat, ya, zat bukan partikel, ya, bukan partikel. Partikel itu seperti sesuatu itu ada partikelnya. Enggak, Allah tidak berwujud partikel, sehingga tidak bisa dibagi, sehingga dia tidak berpindah. Kalau berpindah itu partikel, ya. Karena selama kita membayangkan Allah itu sebagaimana partikel, zat diri seperti kita, maka istilah-istilah yang dipakai untuk Allah itu akan digunakan untuk makhluk, atau istilah yang digunakan makhluk akan dipakaikan untuk Allah. Sehingga di sini terjadi perdebatan. Bersemayam di atas ars, itu akhirnya ada yang, wah, ini duduk begini, ini di atas ya begini. Ada yang mengatakan di atas tapi ada jaraknya sedikit, wah ini sudah menjisimkan, ya, ini salah menyebutkan zat Allah. Zat Allah tidak begitu, ya, zat Allah tidak begitu. Kemudian ketika mengatakan Allah turun dari langit, benar-benar turun, ini pun juga salah, karena istilah-istilah itu tidak pas digunakan letterlek untuk Allah, harus difahami lain. Makanya di dalam agama, pembahasan tentang zat Allah itu selalu dikenal 3 hal yang apa adanya, ya, tanpa takwil, tanpa tafwid, ya, apa adanya, letterlek. Kemudian yang kedua, takwil itu membelokkan makna. Contoh misalnya membelokkan makna itu seperti ada beberapa kata yang dia tidak diartikan sebagaimana ada. Artinya kalau kita menggunakan kata majas, ya, majas itu kiasan. Kiasan itu kan tidak seperti apa adanya. Seperti misalnya kata buah tangan. Buah tangan kan tidak berbuah. Nah, itu majas. Maka istilahnya takwil. Takwil itu menggunakan kata-kata yang diartikan tidak sebagaimana katanya takwil. Yang ketiga tafwid. Tafwid itu menyerahkan kepada Allah. Maknanya diserahkan kepada Allah. Nah, ulama kalau zat Allah, di mana zat itu tidak pantas, kata-kata itu sebenarnya tidak pantas kalau diartikan letterlek untuk Allah, maka harus ditakwil.
Ya, tidak pantas itu misalnya gini, Allah lupa, pantas nggak? Allah lupa, pantas nggak? Nggak. Dan itu di Al-Quran ada. Jadi janganlah kalian menjadi orang yang mereka itu lupa kepada Allah, maka Allah pun juga melupakan mereka. Nah, kata Allah melupakan mereka itu kalau orang yang letterlek, ini Allah sudah lupa sama mereka. Oh, itu bahaya, karena Allah itu tidak lupa terhadap hamba, tidak mungkin lupa. Maka ketika ada kata lupa untuk Allah, dia harus ditakwil. Ditakwil itu maknanya harus jangan letterlek atau ditafwid. Ditafwid yang memang ya Allah lupa, ya lupanya Allah. Tapi kalau lupa itu adalah makna yang buruk. Ini agak susah ditafwid. Ditafwid itu diserahkan sama Allah. Ya Allah lupa, lupanya Allah terserah gimana Allah itu malah istilahnya mencederai kesempurnaan Allah. Maka yang bisa, yang mungkin hanya takwil. Makna lupa ini berarti Allah mengabaikan. Sudah dilupakan. Dilupakan itu bukan terus nggak ingat, tetapi dilupakan itu maksudnya ini hal-hal yang sifatnya tidak pantas kalau diartikan letterlek untuk Allah, gitu kan. Allah tertawa, gitu. Terus dia terserah Allah tertawa itu maksudnya itu sebagian ulama mentakwil, maksudnya Allah ridho. Itu takwil namanya. Nah, makanya kalau sudah zat Allah, kita justru malah membatasi sepanjang yang kita pahami. Jadi jangan sampai kita sibuk mempelajari zat Allah ini, karena itu yang seringkali menyebabkan orang itu tersesat jauh. Makanya kita mempelajari ciptaan Allah saja. Gitu. Demikian. Melepas. Ya. 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 Jadi yang namanya kondisi pasien, dokter itu setiap hari ketika memonitor itu ada yang namanya prognose atau prognosis. Prognosis itu adalah angka harapan sembuhnya, dan itu berdasarkan data. Data itu berdasarkan statistik tentu saja. Sekian kasus kalau sudah begini maka 90%-nya akan begini. Sekian kasus itu kalau kondisinya sudah begini maka, dan itu data itu ada. Artinya data itu jadi patokan. Sehingga ketika menemui kasus-kasus di mana sebenarnya tanpa selang, infus, nafas batu dan sebagainya, orang ini pasti sudah mati. Ya. Artinya apa? Harapan hidupnya itu ya tetap semuanya harapan hidup itu ada. Tetapi kondisi di mana hidup hanya kalau ada alat bantu, maka itu tentu saja bukan hidup yang dikehendaki orang. Ya. Karena hidup itu punya tujuan. Artinya kalau dia hidup di tahun mungkin 50-an, ini udah mati karena tahun 50-an belum ada alat maju jantung lah, ini dan sebagainya. Artinya sudah selesai. Ini bisa hidup karena di 2026 ini sudah ada alat, gitu kan. Sehingga di kedokteran sendiri itu ada istilah eutanasia. Eutanasia itu mematikan pasien.
Ada pasif dan aktif. Yang aktif itu di Indonesia undang-undangnya melarang. Yang pasif itu diizinkan dengan syarat. Pasif itu misalnya orang ini hidup, tapi dengan bantuan alat hidup, infus, selang apa dan sebagainya. Kalau itu dicopot mati. Nah, mencopot itu namanya eutanasia, artinya mematikan pasien. Karena memang sejatinya dia sebenarnya sudah seakan-akan ya sudah mati karena hidup itu hanya karena alat bantu. Nah, itu namanya eutanasia pasif. Tapi kalau yang aktif itu, nggak, jadi dia nggak ada alat, nggak ada apa, hidup, tapi kesakitannya luar biasa. Tiap malam tuh teriak-teriak apa gitu ya. Akhirnya udahlah, saya udah setahun kayak gini, matiin saya aja ke suntik mati. Itu suntik mati itu namanya eutanasia aktif. Ini udah kasihan dia kena kanker ini nggak mati-mati juga, ini disuntik mati gitu ya. Itu yang aktif. Kalau yang pasif itu selangnya dicopot itu. Nah, itu tentu saja pertimbangannya harus syar'i. Hari itu misalnya harapan hidupnya memang udah prognosisnya nggak ada, udah nggak bisa gitu kan, karena mentah jantungnya sudah nggak berfungsi, ginjalnya udah nggak berfungsi, ya berfungsi karena ada alat, begitu alat dicopot ya mesti meninggal gitu kan. Nah, yang seperti itu biasanya pemerintah ya fasilitas kesehatan memberikan kalau misalnya mau terus, pemerintah hanya bisa membiayai sekian hari, sisanya silahkan ditanggung. Kalau keluarga mau ya silahkan, kalau enggak ya mau nggak mau dilepas. Jadi lepasnya juga dengan tentu saja ya bareng-bareng didoakan apa. Jadi dalam suasana yang sama-sama tetap pasrah kepada Allah. Artinya kalau nyawanya memang ada dilepas, harusnya dia masih hidup gitu kan. Tapi kalau dilepas, oh masih hidup, udah bawa pulang, ternyata di rumah meninggal, ya sudah gitu. Intinya begitu. Jadi punya SOP, punya standar operasional yang dilakukan. Ketika sudah dilakukan ya selesai, tidak ada istilahnya di situ pembunuhan dan sebagainya, nggak ada. Ini Ustaz. Selanjutnya itu saja mungkin yang bisa kita bahas pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pembahasan surat Ar-Rahman insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.